Gus Nur dan Bambang Tri. 10 tahun, what? 10 tahun itu adalah tuntutan yang maksimal. Jadi kita jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah menyebarkan berita bohong, yang tuntutan maksimalnya adalah 10 tahun. Dakwaan kedua itu menyebarkan ujaran kebencian dengan tuntutan maksimalnya 6 tahun. Dan yang ketiga adalah penodaan agama dengan tuntutan maksimalnya 5 tahun. Coba bayangkan, ya, untuk hal yang sama sekali tidak jelas, tiba-tiba dituntut maksimal. Padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Tri telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Karena Bambang Tri membuat buku investigasi dan Gus Nur mengundang dia ke podcast dia dalam rangka untuk meyakinkan, maka dibuatlah mubahalah atau sumpah. Dalam Islam ada. Bagaimana kita mengatakan ini hoax sementara versi yang tidak hoaxnya kita tidak pernah dapatkan. Dan ini terlalu berlebihan sobat era sekalian sampai dituntut maksimal. Artinya apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini lebih jahat dari seorang koruptor, lebih jahat daripada seorang pembunuh, ya. Bayangkan, kadang-kadang koruptor dan pembunuh saja itu tidak dituntut 10 tahun. Lihatlah, misalnya kemarin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Sebelumnya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang beragama Islam ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menganalisa atau mencermati pemberitaan dari dunia penegakan hukum, yaitu terkait dengan proses persidangan soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran, kemudian dugaan penistaan agama yang dilakukan atau dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur atau Suki Nur Harja ya. Ini terkait dengan postingan sebuah podcast ya, konten dalam sebuah podcastnya Gus Nur tentang mubahalah ijazah Presiden Jokowi yang diduga sebagai ijazah palsu begitu. Dan teman-teman sekalian, hari Kamis kemarin setelah sekian panjang proses persidangan, Kamis kemarin itu agendanya adalah tuntutan. Dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut keduanya, baik Bambang Tri Mulyono maupun Gus Nur sebagai yang memberikan fasilitas dalam broadcastnya, itu keduanya dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi ya. Jadi kalau dalam dakwaannya itu ada 3 pasal ya, soal kabar bohong, kemudian soal ujaran kebencian berdasarkan sara, dan yang ketiga itu soal penistaan agama pasal 156A KUHP. Yang kemudian dalam tuntutannya itu mengerucut pada satu, yaitu soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencermati sebuah atau proses persidangan itu ya, kadang-kadang jaksa itu mendakwanya itu dengan berbagai pasal ya, bisa itu kumulatif, bisa itu alternatif. Tetapi dari dakwaan yang lebih dari satu itu nanti setelah proses persidangan, jaksa itu akan memilih di antara dakwaan-dakwaan yang ada mana yang lebih relevan dengan fakta persidangan, yang itu kemudian nanti akan dituntutkan dalam tahap tuntutan. Jadi kalau dakwaan itu bisa berbagai pasal, kalau tuntutan itu selalu satu pasal.
Teman-teman sekalian, sebelum kembali membahas soal tuntutan dari jaksa penuntut umum, sebelumnya aku sampaikan ya, aku ini bukan orang yang pro pada Gus Nur maupun orang yang anti pada Jokowi. Dalam berbagai hal, aku itu tidak pernah memposisikan diri sebagai yang pasti pro ataupun yang pasti kontra. Semuanya akan aku lihat pada posisi atau peristiwa atau momentum yang akan kita kasih pendapat. Jadi tidak pernah memposisikan diri secara permanen, ini aku ini pro si A kemudian anti si B, tidak. Kita itu kasuistik spesifik. Dalam persoalan ini, teman-teman sekalian, memang kalau aku lihat ya, meskipun itu didukung dengan argumentasi melalui sebuah tulisan buku Bambang Tri Mulyono terkait dengan keaslian ijazah Presiden Jokowi, kemudian ditambahi dengan mubakhalah dalam podcastnya, itu kalau menurut aku sih memang terlalu berlebihan lah untuk sampai ke arah itu, membawa agama untuk bermubakhalah. Tetapi terlalu berlebihan itu tidak berarti itu sebuah pelanggaran hukum. Kalau dalam konteksnya sesimpel itulah. Jadi yang berlebihan itu belum tentu melanggar hukum. Kemudian kalau terkait dengan mubakhalah yang katanya beberapa orang itu tidak sah karena tidak menghadirkan kedua belah pihak. Apapun alasannya, ketidakabsahan sesuatu menurut seseorang atau menurut pihak lain itu tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Kalau sesimpel itulah ya. Dan sekali lagi, sebenarnya meskipun ini berlebihan, sebenarnya juga tidak ada satu perkara yang darurat, yang mendesak, yang konteksnya itu sebagai sesuatu yang sangat urgent, itu tidak ada dalam perkara ini bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sebenarnya tidak ada hal yang urgen banget, tidak ada. Tetapi ketidakharusan itu bukan berarti tidak dilakukan. Sebaiknya seyogyanya untuk mengakhiri polemik yang seperti ini, Bapak Presiden Jokowi itu lebih baik menunjukkan ijazahnya, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan, terkait dengan tugas JPU ketika dia melakukan tuntutan, mengatakan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri dan Gus Nur itu sebagai sebuah hoax. Karena ini yang dituntutkan adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu terkait dengan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Seharusnya untuk bisa sampai pada tuntutan menyatakan Gus Nur dan Bambang Tri itu bersalah menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan keonaran, itu kabar yang benar itu ya harus disampaikan lah. Ijazahnya Presiden Jokowi itu simpel kok, daripada berbulan-bulan dengan persidangan yang begitu melelahkan, melibatkan puluhan saksi, beberapa orang ahli, itu nggak efektif. Bawa aja itu selain akan memudahkan persidangan, menjadikan persidangan simpel, itu akan segera meredam isu-isu liar di publik. Jadi debatable soal ini akan segera selesai kalau Bapak Presiden Jokowi menunjukkan keaslian ijazahnya. Pak Jokowi sih tidak punya kewajiban soal itu. Yang punya kewajiban sebenarnya adalah jaksa penuntut umum. Teman-teman sekalian, kembali kepada tuntutan yang menyatakan Gus Nur dan Bambang Tri itu bersalah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Kalau aku menduga yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan itu sebagai berita bohong adalah dokumen-dokumen, berkas-berkas, keterangan-keterangan dari lembaga pendidikan terkait dengan riwayat pendidikan dari Bapak Jokowi.
meskipun ijazah aslinya tidak ditunjukkan. Disitulah wilayah keyakinan hakim. Kalau hakim punya keyakinan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu meskipun tidak pernah ditunjukkan di persidangan, tetapi ketika ada bukti-bukti pendukung yang lain, hakim menyatakan itu hakim punya keyakinan bahwa Presiden Jokowi memiliki ijazah, maka itu sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan Gus Nur maupun Bambang Tri bersalah menyebarkan berita bohong. Tetapi teman-teman sekalian ya, dengan tuntutan 10 tahun pidana penjara itu bagiku tidak masuk akal, jauh dari rasa keadilan. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi ya, ada berbagai tindak kejahatan, entah itu korupsi, kemudian penipuan, kemudian pembunuhan, penganiayaan berat, itu korupsi yang kerugiannya fantastis saja. Dalam berbagai kasus banyak yang dituntut tidak sampai segitu ya. Kalau kita ingat Jaksa Pinangki itu cuma berapa sih tuntutannya, 5 atau 4 tahun begitu. Tetapi ini Gus Nur dan Bambang Tri ini dituntut maksimal, karena ancaman hukuman maksimalnya kalau kabar bohong yang menimbulkan keonaran itu ancaman maksimalnya 10 tahun. Dan Gus Nur ini dan Bambang Tri dituntut maksimal. Menurutku salah satu penyebab atau dasar ini dituntut maksimal ya karena keduanya pernah menjadi narapidana. Tetapi ya tetap saja kalau 10 tahun itu ya nggak masuk akal, nggak logis sebenarnya, jauh dari rasa keadilan. Apalagi teman-teman kalau mau kita perhatikan ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 di masa-masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan itu, keonaran di situ tidak dibayangkan sebagaimana keonaran yang ada di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini ketika ada satu dalam tanda kutip makhluk baru yang bernama dunia maya, dunia media sosial, itu kemudian keonaran yang ada di media sosial dianggap sebagai keonaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tahun 1946 itu kan tentu nggak logik ya. Saat itu tidak ada bayangan yang dimaksudkan menimbulkan keonaran itu di media sosial, tidak, atau di dunia maya, itu sama sekali tidak terlintas di dalam benak para pembuat undang-undang itu. Yang dimaksudkan di situ tentu kabar bohong yang kemudian secara nyata menimbulkan keonaran. Artinya keonaran itu adanya di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dan memang sebenarnya undang-undang ini sudah nggak up to date lah, sudah nggak relevan lagi untuk digunakan sekarang karena zamannya sudah berbeda. Sekali lagi saat itu orang belum berpikir ada dunia maya. Kalau keonaran yang di dunia maya, mau pendapat apapun, mau hal apapun, pro kontra itu selalu ada. Jadi keonaran itu harusnya ada ekses secara fisik di dunia nyata. Misalkan ini ada berita bohong, besok mau ada gempa 10 skala Richter, kemudian orang-orang itu mendengar itu terguncang, dan itu kemudian implikasinya di dunia nyata ada penarikan uang besar-besaran di bank, kemudian kekacauan dalam aktivitas ekonomi dan sebagainya. Yang seperti itu bisa jadi masuk dalam contoh kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Atau beberapa waktu yang lalu ketika ada pertikaian antara oknum tentara dan oknum polisi karena pemberitaan yang tidak benar dari salah satu oknum, kemudian menimbulkan keributan. Yang seperti itu sebenarnya dimaksud oleh pasal yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, bukan keonaran di dunia maya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sudah berlebihan ya kalau menurutku. Ya aku doakan minggu depan Gus Nur membuat pledoi, dan harapanku ya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bisa membuat satu putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Ya paling enggak ya jangan lebih dari
3 tahun lah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.